like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Lewat playlist channel ini, saya akan membimbing Anda untuk membudidayakan belut sampai sukses. Kunci sukses membudidayakan belut yang pertama adalah kita harus mengenali sifat-sifat belut. Pertama, kita harus mengenal apa itu belut. Belut merupakan jenis ikan yang mirip dengan ular. Dan dari tempat hidupnya, belut dikenal ada 3 jenis. Pertama, belut rawa. Yang kedua, belut kali. Yang ketiga, belut sawah. Belut mempunyai karakteristik unik, yaitu bersifat hermaprodit, di mana daur hidupnya meliputi masa juvenile yang hermaprodit diikuti masa betina yang berfungsi. Kemudian masa intersex dan terakhir masa jantan yang berfungsi. Sifat yang lain diantaranya adalah merupakan binatang karnivora, mempunyai lubang perangkap untuk menangkap mangsa dan berkembang biak di alam selama 1 tahun sekali. Yang kedua, morfologi belut. Belut merupakan ikan yang tidak bersirip. Sirip dada, punggung, dan sirip dubur telah berubah menjadi sembulan kulit yang tidak berjari-jari. Badan belut bulat, panjang, menyerupai ular. Kulitnya licin berlendir, mata kecil, tertutup oleh kulit, giginya kecil runcing membentuk kerucut. Bibir berupa lipatan kulit yang lebar. Tidak bersirip perut dan tidak bersisik. Letak dubur jauh ke belakang dada. Dan media hidupnya dari kecil sampai dewasa dan bertelur adalah di air tawar yang berlumpur. Dapat juga ditemukan di sungai-sungai atau rawa-rawa yang berair tawar. Belut mempunyai ciri khas kelamin probinis hermaprodit atau dapat berubah-ubah seperti ikan lele. Belut juga dilengkapi dengan alat pernafasan tambahan yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari permukaan air. Alat pernafasan tambahan ini berupa kulit tipis yang penuh dengan lendir terhadap pada rongga mulut. Di samping itu, belut juga dilengkapi dengan insang seperti pada ikan lainnya. Yang ketiga, sifat dan kebiasaan hidup belut. Belut sawah merupakan jenis ikan air tawar yang hidupnya memerlukan sedikit air dan tanah halus atau lumpur untuk hidup dan tumbuh berkembang biak. Belut berbeda dengan jenis ikan air tawar lainnya, yang media hidupnya cukup dengan air saja. Lalu, mengapa belut sawah memerlukan media tanah halus atau lumpur dan apa saja sifat dan kebiasaannya? Di antaranya adalah: pertama, belut memerlukan pengaman untuk tubuhnya dari segala pemangsa dan cuaca dengan memendamkan tubuhnya ke dalam tanah halus atau lumpur. 2. Belut tidak mempunyai sisik dan sirip sehingga mudah terluka. 3. Belut dilindungi oleh cairan lendir seperti minyak goreng yang berguna untuk menjaga kestabilan tubuhnya dan untuk mempermudah dalam membuat lubang sebagai tempat tinggalnya. Keempat, belut dalam mencari mangsa atau makanan dengan menunggu di depan ujung lubang yang dijadikan tempat untuk mengintai karena sifat belut yang pasif. Kelima, belut akan keluar dari lubangnya jika menjadi aktif dan kanibal apabila merasa terlalu lapar atau jika sedang mencari pasangan untuk melakukan perkawinan sesuai masa pertumbuhannya. Keenam, belut biasanya akan ramai keluar dari lubangnya pada saat setelah sore hari, turun hujan, dan malamnya gelap kecuali pada saat bulan purnama atau dalam keadaan terang dan pada saat musim perkawinan. Ketujuh, belut bukan termasuk ikan yang rakus makan, oleh karena itu pertumbuhannya agak lambat dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Selain itu, belut tidak memiliki pencernaan yang bisa mencerna makanan yang banyak dengan cepat karena bentuk pencernaan belut tunggal memanjang seperti bentuk tubuhnya. Yang keempat, sifat kanibal belut. Belut akan menjadi kanibal dan agresif untuk berburu makan dan memakan apa saja yang dia sukai termasuk sejenisnya. Bila merasa terlalu lapar atau dalam masa perubahan kelamin atau setelah melakukan perkawinan, sedangkan persediaan makanan di sekitar tempat tinggalnya tidak ada atau kurang. Belut juga akan bersifat pasif, hanya berdiam diri saja di dalam lubang tempat tinggalnya kalau perutnya merasa kenyang. Kalau di sekitar tempat tinggalnya banyak bahan makanan, biasanya belut hanya akan mengintip saja di ujung lubangnya untuk menyantap makanan
yang lewat atau yang jatuh di ujung lubangnya. Yang kelima, perubahan jenis kelamin atau hermaprodit. Seperti telah disebutkan, belut bersifat hermaprodit protogini, yaitu mengalami masa hidup sebagai betina pada awalnya dan kemudian berubah menjadi jantan. Pada saat terjadi pergantian kelamin dari betina ke jantan tersebut dikatakan sebagai masa transisi, karena pada saat itu terdapat dua macam kelamin pada satu individu. Secara biologis, hermaprodit protogini adalah sebutan bagi ikan yang di dalam tubuhnya mempunyai gonad atau kelenjar kelamin yang mengadakan proses diferensiasi dari fase betina ke fase jantan. Ketika belut masih muda, gonadnya mempunyai testis dan ovarium. Setelah jaringan ovariumnya berfungsi dan dapat mengeluarkan telur, selanjutnya terjadi masa transisi atau dengan membesarnya jaringan testis dan ovariumnya mengecil. Pada saat belut sudah tua, umumnya telur sudah tereduksi sekali sehingga sebagian besar dari gonad tadi diisi oleh jaringan testis yang sudah berfungsi. Ovarium belut terletak memanjang di dalam rongga badan. Ovarium biasanya berjumlah sepasang yang masing-masing berada di kiri dan kanan antara gelembung renang dan usus. Pada belut, ovarium yang berkembang hanya sebelah. Testis belut berbentuk memanjang dan rongga tubuh di bawah gelembung renang dan di atas usus. Belut mampu berkembang biak setiap tahun, dengan masa jenjang perkawinan belut per siklusnya 4-5 bulan. Perkawinan dalam perkembangbiakan belut ini terus berlangsung semasa subur belut selama hidupnya. Dan dari pengalaman otodidak saya sebutkan bahwa pergantian kelamin belut tidaklah permanen dari betina menjadi jantan, kecuali jika masa subur belut sudah habis, alias tidak bisa kawin lagi. Bisa dikatakan belut ini bukan jantan dan bukan betina, alias banci. Nah, kalau belut sudah banci, belut sudah tidak bisa reproduksi lagi, tapi hanya akan berkembang membesar ukuran tubuhnya saja. Selagi masa suburnya belut bisa bertelur dan melakukan perkawinan sampai berkali-kali dengan jenjang waktu transisi per siklusnya 4-5 bulan. Yang keenam, bagaimana belut bereproduksi dan berkembang. Pertama, di alamnya, dalam pertumbuhan berkembang biak setelah mencapai dewasa, belut memasuki masa perkawinan lalu bertelur dan menetaskan telurnya. Biasanya ditandai dengan busa seperti busa sabun yang terlihat di atas permukaan sawah atau di pinggir pematang sawah. Kedua, setelah melakukan perkawinan, belut membuat sarang dan menyimpan telurnya di dalam pematang sawah. Sarang tersebut dipenuhi juga dengan gumpalan busa. Gumpalan busa tersebut membantu penetasan telur-telur belut. Bila busa tersebut rusak dan telur telah terendam air, maka telur belut akan gagal menetas. Ketiga, telur-telur belut akan menetas setelah kurang lebih 3-7 hari. Setelah menetas, anak belut tidak akan langsung pergi karena masih lemah dan masih membentuk larva. Selama itu pula, gumpalan busa-busa bertahan asal tidak terkena gangguan seperti percikan air atau gangguan lainnya. Yang keempat, anak-anak belut akan keluar dari sarang tempat penetasan setelah kurang lebih 2 minggu yang ukuran tubuhnya mencapai kurang lebih 3-4 cm. Yang kelima, pematang adalah salah satu syarat untuk pengembangbiakan belut. Kolam budidaya belut harus dibuatkan pematang-pematang untuk belut bertelur dan berkembang biak. Yang keenam, bisa dipastikan masa perkawinan belut ramai terjadi pada saat pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan. Yang keenam, bisa dipastikan masa perkawinan belut ramai terjadi pada saat pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Pada saat musim kemarau datang, belut ramai-ramai memburu lokasi tanah yang masih berair pada saat selama musim kemarau. Pada saat itu, belut berkumpul bergerombol dan sebagian ada yang melakukan perkawinan. Maka dari itu, pada saat musim hujan tiba, belut kembali menyebar di area tanah persawahan yang sudah kembali berair sambil membuat sarang dan menetaskan telurnya. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti langkah selanjutnya.